ke Jepang itu pun itu juga membuat hal yang bangga yang aku punya. Karena kalau misalnya aku gak jadi KOL, aku belum tentu kemarin bisa ke Jepang gitu. Halo Travel May, selamat datang di Behind the Feed Japan Edition, podcast yang membahas strategi di balik layar para KOL dalam membangun personal brand yang kuat dan otentik. Nah, di sini perkenalkan nih kan sebelumnya aku Sunja, dan di episode ini kita bakal mengupas tuntas nih bagaimana para KOL ataupun content creator ini tuh bisa membangun identitas yang otentik di tengah persaingan digital yang semakin kuat dan ketat ini gitu. Terkhusus kemarin bintang tamu kita nih, Kang Nabila baru aja pulang dari Jepang bareng holiday. Yang pastinya nih penonton bakal penasaran kan Travel Made. Nah biar nggak penasaran langsung aja. Hari ini aku tentunya nggak sendirian. Kita kedatangan satu tamu spesial yang udah berpengalaman di dunia konten kreator dan KOL strategi. Yuk langsung aja kita sambut. Hai Kak Nabila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pasti punya banyak banget insight yang menarik buat dibagiin ke Travel Mates nih Kak hari ini. Tentunya aku juga penasaran banget nih sama Kak Nabila. Mungkin Kakak bisa ceritain nih Kak, gimana awal mulanya Kakak itu terjun ke dunia KOL dan content creator? Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Nabila Dia. Aku mau ceritain selama aku menjadi KOL ini bagaimana. Dan yang pertama, aku awal terjun menjadi KOL itu waktu tahun 2020. Nah, di situ kan masih zaman COVID ya Kak, masih zaman COVID dan aku baru aja jadi maba. Dan itu kan kegiatannya masih kuliah online. Nah, di situ aku aktivitasnya cuma di rumah aja, nggak ngapa-ngapain selain kuliah online. Dan aku di situ ngerasa bosen karena aku kegiatannya cuma itu-itu aja, kayak cuma scrolling sosmed, lihat-lihat HP, terus dan isi di HP ku itu cuma kayak tentang COVID, tentang tips masak-masak, gitu-gitu kan. Aku gabut nih, aku kan punya cowok. Nah, aku ceritalah ke cowok aku gabut, aku bosen, mau enaknya ngapain ya. Terus karena cowokku juga sering lihat di sosmed kayak ada konten-konten gitu, kayak konten review makanan, review baju ini itu. Akhirnya dia ke aku, coba deh kamu bikin konten gitu. Awalnya aku tuh bikin konten ini Kak, makanan. Aku kan ada kan mie samyang tapi versi low budgetnya. Nah itu aku iseng beli samyang versi low budgetnya. Aku bikin konten makan di platform aku di TikTok awalnya. Jadi aku dulu awal terjun tuh di TikTok. Udah nih setelah itu dulu kan masker buat COVID itu kan dulu kan mahal banget ya Kak, nyampe ratusan ribu. Nah itu aku nemu nih di toko online cuman 50 ribuan aja satu box. Biasanya kan 150-an. Nah itu aku iseng aja beli di toko online. Terus aku coba review di konten aku di TikTok. Nah itu alhamdulillah kontenku bisa naik di situ. Banyak yang like, banyak yang nge-share, banyak yang beli. Banyak yang komen juga. Sampai temanku itu ada yang WA ke aku, Bil ini kamu. Nah itu aku sebenarnya malu Kak, cuman ya udah deh nggak apa-apa gitu. Jadi awalnya aku dari iseng aja sih Kak, iseng karena gabut dan alhamdulillah sampai saat ini aku bisa terus terjun di menjadi KOL ini gitu Kak. Oh dan juga aku anaknya emang suka foto-foto dan dari situ banyak juga yang suka sama hasil konten yang aku posting dari foto-foto tersebut dan alhamdulillah ada aja brand yang mau kerjasama sama aku dan alhamdulillah hingga saat ini aku masih bisa kerjasama dengan brand yang baik Kak. Dari ini kakak awal mulainya itu di tahun 2020.
which is itu kan gak gampang ya saat itu. Nah, ada nggak sih Kak, apa sih tantangan terbesar Kakak saat membangun personal brand di digital era ini? Gitu. Tantangan terbesar itu untuk saat ini kan banyak banget kan orang yang terjun ke dunia content creator. Nah, tantangannya untuk aku itu bagaimana cara aku bisa tetap konsisten di tengah relevan yang ada dan di tengah tren yang cepat berubah. Selain itu juga aku harus bisa menjaga engagement aku kepada followers aku, menjaga kepercayaan kepada followers aku, dan aku harus bisa membangun branding aku sesuai dengan ciri khas aku sendiri, kayak gitu Kak. Keren banget Kak Nabila. Terus kalau ini nih Kak, menurut Kakak apa sih definisi personal branding itu tuh? Menurut pandangan aku, definisi personal branding itu bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa berpura-pura menjadi orang lain, dan juga kita harus sebisa mungkin harus mencerminkan nilai kita sendiri, mencerminkan gaya hidup kita sendiri, dan juga harus menunjukkan passion kita secara jujur tanpa meniru gaya orang lain. Oke, ini ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Itu terus kayak gimana pentingnya memahami audiens saat membangun citra diri secara online? Terus itu kan nggak gampang ya Kak? Menurut Kakak kayak gimana? Untuk memahami audiens itu sangat penting sih buat aku, karena kita juga harus tahu apa sih yang audiens butuhin dan yang audiens sukai dari konten aku. Nah, menurut pandangan aku, kita sebisa mungkin kayak harus menerima masukan dari audiens kita, kayak masukan dari DM, dari komentar postingan yang kita posting, dan itu juga memahami audiens itu bisa membuat kita membangun koneksi yang lebih dekat kepada audiens kita gitu kan. Jadi intinya kita bisa membangun koneksi kepada audiens kita. Oke, terus kalau Kak Nabila nih Kak, bagaimana caranya Kakak? Tadi kan Kakak bilang kayak harus menjadi diri sendiri kayak gitu. Nah, terus bagaimana Kakak tuh menyeimbangkan antara personal life dan public persona nih Kak? Sometimes kan ada beberapa orang yang ternyata beda nih sama aslinya. Terus kayak kalau Kakak sendiri gimana cara menyeimbangkan itu keduanya kayak gitu? Aku sebenarnya untuk hal itu selalu menetapkan batasan, dan juga aku sebenarnya orangnya agak tertutup Kak. Jadi sebisa mungkin aku harus bisa menyeimbangkan antara konten yang aku share dan dengan kehidupan pribadi aku. Dan juga aku juga butuh waktu untuk menjaga kehidupan diri sendiri aku, untuk bisa dinikmati di kehidupan di luar dunia digital ini. Jadi aku kalau di platform aku cuman share konten fashion seperti itu, tapi untuk pribadi sehari-hari itu aku jarang upload Kak. Jadi aku butuh batasan juga gitu. Berarti emang ada batasan ya Kak antara kehidupan Kakak pribadi dan yang apa yang ditampilin di sosial media kayak gitu. Ya Kak. Terus kalau Kakak sebenarnya ada nggak sih Kak kayak strategi khusus bagaimana caranya Kakak itu membangun hubungan dengan followersnya Kakak nih? Untuk membangun hubungan kuat itu kuncinya di engagement sih Kak. Jadi sebisa mungkin aku selalu membaca komentar, DM, ataupun masukan-masukan dari followers aku. Misalnya followers aku pengen aku bikin konten tentang ini. Nah, itu aku sebisa mungkin harus mau dengerin pendapat dari followers aku. Dan juga selain itu juga aku bisa bikin konten interaktif, kayak misalnya aku kan punya channel ya di IG aku. Ada channel, kadang aku di situ tanya kayak hai kayak kalian gimana kabarnya. Nah di situ followers aku pada jawab. Nah itu juga bisa membuat hubungan yang kuat aku dengan followers aku. Penting banget sih ya Kak ya. Nah kalau kemarin kan Kakak abis ini dari Jepang nih kan,
terus kayak bikin konten dan foto dan video nih bareng holiday ya kan. Nah terus kalau menurut kakak platform mana nih yang paling efektif buat membangun personal brand di Jepang? Kalau menurut kakak? Untuk membangun personal brand yang kuat di Jepang itu platform TikTok sih Kak. Karena kalau TikTok itu kalau sekali udah FYP biasanya tuh banyak aja orang yang minat di konten tersebut. Jadi sebisa mungkin kita bisa membuat konten Jepang yang membuat menghibur penonton kita dan juga bisa membuat konten yang santai. Jadi menurut aku platform yang paling efektif itu di TikTok sih Kak. Tapi IG sama YouTube juga masih efektif. Tapi untuk saat ini apalagi banyak Gen Z yang main TikTok itu mendukung banget sih kalau upload di TikTok itu Kak. Jadi kayak misal sekali FYP bakal bisa keterusan gitu ya Kak. Mereka bakal nanya tentang itinerary dan lain-lain misalnya kayak gitu. Outfit. Iya, menarik perhatian para audiens juga Kak. Benar-benar. Oke, terus kalau ini nih Kak, bagaimana Kak menghadapi tekanan untuk selalu tampil sempurna nih kan? Kadang-kadang netizen nih ada aja gitu kan, kayak, nah kalau Kakak tuh bagaimana cara Kakak menghadapi tekanan itu? Kayak apalagi kan kemarin misal dari Jepang dengan landscape dan lingkungan yang tentunya baru nih, jadi kayak harus menyesuaikan nih secara outfit dan lain-lain. Gimana Kak? Kalau tekanan itu pasti aja ada, tapi aku sebisa mungkin harus bisa berusaha membuat yang terbaik karena kalau di dunia ini nggak ada yang sempurna kan Kak. Jadi aku cuman bisa berusaha memaksimalkan apa yang bisa aku lakukan gitu Kak. Berusaha untuk semaksimal mungkin gitu. Keren banget Kak. Terus pertanyaan nih Kak, kan Kakak juga pastinya udah bekerja dengan berapa brand nih kan, baik yang berkaitan dengan ya mungkin ada travel dan juga outfit juga. Terus bagaimana sih Kak caranya Kakak itu bekerja sama dengan mereka dalam supaya bekerja samanya itu lama gitu dengan beberapa brand? Itu bagaimana sih kalau dari sisi Kak Nabila sendiri, Kak Nabila kayak gimana? Kalau untuk hal tersebut, aku sebisa mungkin harus menjaga kualitas konten yang aku buat dan juga aku harus bisa tepat waktu, nggak lambat juga, dan aku bisa membuat hubungan yang baik dengan brand tersebut supaya aku bisa bekerja sama dengan brand dalam waktu jangka panjang karena alhamdulillah selama ini aku selalu ada aja kerjasama dengan brand yang berulang kali gitu Kak. Jadi kuncinya itu kita harus membuat hubungan baik Kak dengan brand tersebut gitu. Dan membangun kepercayaan terhadap brand tersebut. Oke. Well, kalau misalnya ini Kak, pernah nggak sih Kakak menghadapi kayak krisis reputasi? Maksudnya kayak pernah ada terjadi masalah salah paham Kak atau apa? Dan kalau misalnya nih, lo bilang nih kedepannya bakal terjadi nih, gimana nih cara Kakak mengatasi hal itu kayak gitu? Alhamdulillah untuk masalah tersebut aku belum ada dengan siapapun. Tapi kalau semisalnya ada, aku harus bisa untuk transparan dan juga bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan Kak. Tapi alhamdulillah sama ini belum ada masalah yang seperti itu. Semoga nggak ada ya. Mungkin. Benar-benar. Nah, terus kalau misalnya Kakak sendiri nih, gimana cara Kakak milih brand ataupun campaign yang emang sesuai nih sama diri Kakak kayak gitu? Kalau untuk hal itu, aku selalu memilih brand yang sesuai dengan dengan aku. Kadang kan ada aja brand yang ngajuin kerjasama tapi aku kurang cocok sama yang diajuin. Nah kalau untuk hal itu, kalau misalnya aku kurang cocok dengan brand tersebut atau dengan yang diajukan, aku kadang komunikasi sama dia, Kak maaf kalau ini nggak cocok sama aku, jadi aku tolak dulu
dan aku nanya apakah ada pilihan lain gitu Kak. Jadi kalau misal dia masih ada pilihan lain dan itu cocok sama aku ambil. Jadi tapi kalau misalnya itu nggak cocok sama aku nggak bisa ambil, karena kalau misalnya kalau ajuan itu nggak sesuai sama aku, ya penonton pun juga kurang tertarik sih Kak, karena penonton tuh lihat apa yang aku suka gitu. Oke, berarti emang penting banget ya kalau misal harus menyesuaikan dengan dirinya Kak Nabila kayak gitu di awal sebelum bekerja sama dengan beberapa brand. Ya, kayak gitu. Nah, gimana Kak caranya Kakak pernah nggak paling bangga gitu menjadi KOL? Pernah nggak merasa paling bangga menjadi KOL? Maksudnya kayak misalkan pernah bekerja sama dengan beberapa brand yang emang itu tuh udah terkenal nih, udah gede, secara fee-nya juga red card, bukan red card ya, uang yang didapat juga nominalnya pasti beda nih dengan mereka yang mulai merintis kayak gitu kan. Atau mungkin hal-hal lainnya yang bikin Kakak tuh kayak aku bangga deh jadi KOL kayak gitu. Alhamdulillah aku pernah bangga, salah satunya aku bisa kolaborasi dengan brand impian aku atau brand besar yang ada di Indonesia, dan salah satunya ke Jepang itu juga membuat hal yang bangga yang aku punya, karena kalau misalnya aku gak jadi KOL aku belum tentu kemarin bisa ke Jepang gitu Kak. Berarti kemarin pas traveling bareng holiday itu juga merupakan sesuatu yang bikin Kak Nabila itu bangga dan berkesan juga nggak sih Kak? Iya, teman-teman aku juga pada senang, temanku, keluarga aku pada senang semua, pada bangga, alhamdulillah. Banyak yang nanya juga nggak Kak kemarin pas Kakak habis traveling bareng holiday? Iya, banyak yang nanya, banyak yang kepo juga, kok bisa, terus kok bisa, emang kamu paham, terus kayaknya kesana kayak gimana sih, terus kamu kemana aja, berapa lama gitu Kak, banyak yang tanya-tanya ke aku, DM juga. Oke, terus ini kan bagaimana nih Kak cara Kakak itu menjaga konsistensi keaslian kontennya Kakak di tengah tren yang sekarang itu kan cepet banget ya berubahnya, kayak bagaimana kalau misalkan Nabila menjaga konsistensi konten? Aku selalu ikutin sama tren yang ada, tapi walaupun aku ikutin tren yang ada, aku tetap ikutin tren tersebut sesuai dengan apa yang aku suka. Jadi itu nggak merubah aku, dan juga maaf Kak, tadi pertanyaannya ulang. Menjaga konsistensi kontennya Kakak. Menjaga konsistensi. Jadi aku selalu mengikuti tren yang ada, tapi hal tersebut gak akan merubah aku, karena aku selalu tetap aku membuat konten tersebut sesuai dengan pribadi aku sendiri, tanpa mengikuti atau menjiplak menjadi orang lain gitu Kak. Oke, terus kalau misal dari Kak Nabila ada nggak sih Kak kayak misal Kakak bikin konten itu dalam seminggu tuh berapa kali kayak gitu? Atau jadwalnya kayak gitu Kak bikin juga nggak Kak? Atau gimana? Kalau bikin konten 2 hari sekali Kak. Jadi aku upload satu hari itu 2 konten, dan aku bikin kontennya tuh 2 hari sekali. Jadi sekali bikin konten itu kadang 4, 3 gitu Kak. Oke. Gimana nih Kak? Ada nggak sih pesan dari Kakak buat konten kreator pemula nih, kayak aku nih misalnya ingin memulai gitu, gimana sih Kak tipsnya dari Kakak? Kalau untuk kesannya sebenarnya banyak sih, masukan ke DM aku. Kadang ada yang tanya gimana sih caranya jadi content creator, apa aja sih tipsnya, dan teman-teman aku juga ada aja yang nanya kayak gitu, kayak Bil, aku pengen deh jadi kamu, gimana sih, kasih tipsnya dong. Nah untuk hal itu menurut pandangan aku, kamu mending coba dulu aja, jangan takut untuk memulai, dan konsisten itu yang paling penting, karena kalau misalnya kamu memulai tapi kamu nggak bisa konsisten, itu sama aja bohong.
Dan juga temuin apa yang kamu suka. Temuin apa yang kamu suka, dan juga kamu bisa fokus sama pribadi kamu kayak gimana. Jadi kamu bikin konten tapi kamu tetap bikin sesuai dengan apa yang kamu suka. Jangan mengamati boleh, mengamati orang lain boleh, tapi kamu gak bisa menjiplak konten orang lain gitu, Kak. Jadi intinya tetap menjadi diri sendiri ketika mau memulai konten gitu ya, Kak ya. Oke. Terus gimana nih, Kak? Kakak memanfaatkan insight ataupun data analis untuk memperkuat personal brand-nya Kakak? Aku selalu melihat jenis konten yang apa yang disukai sama audiens aku, dan juga apa konten yang diminati sama audiens aku. Nah, dari situ aku bisa mengembangkan strategi konten aku, dan juga di situ kelihatan mana nih yang disukai sama audiens dan mana yang nggak disukai. Kalau misalnya konten itu yang disukai, ya udah aku repeat konten tersebut, maksudnya konten yang mirip dengan audiens yang disukai tersebut. Dan kalau misalnya yang konten yang nggak disukai itu dan juga kalau misalnya konten yang aku buat itu nggak disukai sama orang lain, ya itu aku minimalisir gitu, Kak. Jadi aku bisa kelihatan dari insight aku dan dari jumlah viewers aku, mana yang disukai dan mana yang nggak disukai gitu. Dan juga kalau misalnya ada masukan di DM, kayak misalnya ada yang mau request bikin konten kayak gini nih, nah itu aku usaha untuk membuat konten tersebut. Berarti data analis itu emang penting banget ya, kamu sih, untuk kita tuh ngamatin gimana perjalanan kontennya kita kayak gitu ya. Iya, itu juga bisa membangun menarik perhatian audiens kita juga gitu, Kak. Terus berarti apakah penting nih, Kak, memiliki sebuah niche khusus atau lebih baik eksplorasi ke berbagai tema nih kalau menurut Kak Nabila? Menurut aku memiliki niche itu sangat penting untuk membangun personal brand yang kuat, dan juga eksplorasi juga kan nggak masalah, tapi itu bisa selama itu masih sesuai dengan kepribadian kita, kenapa enggak gitu. Jadi kuncinya tetap sih kita harus mempunyai ciri khas kita sendiri. Berarti kalau kayak misal sekarang kan udah banyak banget tuh yang bikin POV itu kayak masih bisa kali ya, Kak? Maksudnya ditambahin kayak gitu, bikin video POV. Iya, aku juga suka bikin kayak gitu, Kak. Dan itu juga banyak yang suka sama konten POV. Iya kan? Sekarang tuh kayak lagi ngetren juga kan, Kak, yang tentang POV itu. Iya, itu juga salah satu hal yang diminati para audiens juga, Kak. Nah, terus gimana nih, Kak, kalau caranya Kak Nabila itu membangun kerjasama brand dan juga beberapa KOL kayak teman-teman? Cara Kakak membangun kerjasamanya itu seperti apa sih? Untuk membangun kerjasama itu selalu aktif membuat konten. Karena kalau misalnya konten kita muncul di Explore Brand, maka brand itu juga pasti minat nih untuk kerjasama dengan kita. Selain itu juga kita bisa membuka open kolaborasi dengan brand juga, dan jaringan juga penting banget untuk membuka peluang baru. Jadi konsisten sih, Kak, kuncinya dari semua itu, konsisten. Kalau misalnya kita konsisten aktif di sosmed kita, pasti itu brand ada aja yang mau kerjasama sama kita. Dengan sendirinya kayak brand akan reach out Kakak gitu kali ya, Kak ya, tanpa harus kayak kita yang ngejar-ngejar kayak gitu. Iya, kalau misalnya kita malas-malasan, ya brand juga nggak ada yang mau sama kita. Pasti brand juga nganalisis dulu kan konten kita aktif gak nih. Kalau misalnya kita aktif, ya brand juga pasti mempertimbangkan lagi mau kerjasama sama kitanya atau enggak gitu. Itu yang paling penting sih, konsisten.
konsistensi sih ya, lagi-lagi yang paling penting gitu. Nah terus ada nggak sih kayak misal apa sih kesalahan terbesar yang sebaiknya itu dihindari gitu untuk membangun personal brand menurut Kak Nabila? Kesalahan terbesar itu menurut aku mengikuti tren tapi tidak sesuai dengan pribadi kita sendiri atau tidak sesuai dengan ciri khas kita sendiri. Jadi mau bagaimanapun juga membuat konten itu kita sebisa mungkin harus membuat konten sesuai dengan kita sendiri, sesuai dengan value kita dan sesuai dengan yang kita suka. Karena kalau misalnya kita bikin konten dengan yang misalnya nih aku bikin tren ini tapi sebenarnya aku nggak suka, itu sama aja kontennya itu nggak akan pas gitu loh Kak, pasti ada aja yang kurang gitu. Kalau itu bukan yang kita sukai atau bukan value kita juga gitu. Yeah. Terus nih Kak, kalau misalnya ada satu pesan untuk travel mate yang mungkin ingin memulai dan ingin sukses nih di dunia KOL, apa nih dari Kak Nabila? Tips untuk sukses yang ingin menjadi KOL itu menurut aku tetap menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura menjadi orang lain. Kalau misalnya kalian misalnya suka sama ini, kalian boleh amati tapi kalian gak jiplak orang yang kalian suka tersebut. Konsisten juga paling penting, karena kalau misalnya kita memulai tapi kita nggak bisa konsisten, itu sama aja bohong. Dan itu juga nggak akan membuat hasil yang kita harapkan. Dan juga jangan takut gagal, karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu sudah menjadi tantangan buat kita, jadi kita nggak boleh takut gagal. Itu sih Kak. Dan juga kalian harus banyak interaksi sama audiens kalian, itu juga bisa membuat kalian semangat. Dan juga support juga itu membuat kita semakin semangat untuk membuat konten tersebut, untuk memulai apa yang kita inginkan gitu. Dan yang paling penting nikmati si prosesnya, karena alhamdulillah aku menjadi seperti ini juga karena aku ada prosesnya dari nol gitu. Jadi kalau misalnya biasanya ada sih Kak yang nanya Kak aku pengen kayak gini tapi kok aku masih nge-stuck di sini. Nah itu juga aku juga dulu mulainya dari nol, gak langsung di atas. Jadi aku dulu masih di bawah, aku mulai pelan dan finally alhamdulillah udah bisa menjadi seperti ini. Aku juga masih banyak belajar Kak, dan masih menikmati prosesnya gitu. Kalau kalian menikmati prosesnya, itu nanti pasti kalian bakal rasain hasilnya kayak gimana gitu. Kak Nabila keren banget sih, dari tadi berulang kali juga ngomongin tentang konsistensi, dan tentunya ada proses juga yang dijalani untuk bagaimana memulai menjadi seorang KOL ataupun content creator itu sendiri ya kan Kak? Baik banget nih insight berharga yang kita dapat hari ini, dan dari pentingnya memahami audiens nih kalau misalnya mau jadi KOL, terus bagaimana membangun hubungan yang otentik tentunya, sampai gimana caranya memilih brand yang sesuai dengan value diri sendiri. Dan yang paling penting adalah jadi diri sendiri itu kunci bagaimana supaya personal brand itu tuh bisa berjalan lama gitu, bertahan lama gitu maksudnya, di industri yang emang sekarang tuh super kompetitif gitu kan Kak. Terima kasih banyak nih buat Kak Nabila yang udah berbagi pengalaman dan juga tips yang luar biasa banget di episode ini, dan sukses untuk karirnya ke depannya buat Kak Nabila. Nggak sabar banget mau lihat pencapaian Kak Nabila yang lainnya. Siapa tahu nanti kita bakal bisa share lagi di sini bareng Travel Mates. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak Nabila, terima kasih banyak juga. Nah ini kalau Travel Mates merasa bahwa episode ini tuh bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman dan juga yang ingin membangun personal brand. Dan kalau ada topik ataupun pertanyaan yang mau dibahas di episode selanjutnya, boleh banget komen di kolom komentar ataupun di medsos di sosial medianya kita. So, sampai jumpa di episode berikutnya di Behind the Feed Japan Edition. Stay authentic and keep creating.
Thank you Kak Nabila.